Hai, halo. Kembali lagi di channel Kisah dalam Sebuah Lensa. Kali ini, kalau kalian lagi mencari referensi untuk mencari hiburan, jalan-jalan bersama keluarga, yang pengen nostalgia dan mendapat ilmu pengetahuan, ada nih museum deket Jakarta, nggak jauh dari Jakarta, yaitu tepatnya di daerah Sumedang. Kira-kira ada apa aja sih di Museum Prabu Gesan Ulun ini namanya nih? Nah, yuk. Jadi ceritanya adalah Museum Prabu Gesan Ulun ini berdiri pada 11 November 1973. Yang semulanya museum ini hanya untuk kalangan keluarga saja, namun kemudian pada tanggal 7 sampai dengan 13 Maret tahun 1974, saat seminar sejarah tentang penetapan hari jadi Sumedang, para ahli sejarah Jawa Barat yang ada pada saat itu mengusulkan perubahan nama museum menjadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun resmi terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 1985. Nah, Museum Prabu Gesan Ulun ini berdiri di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 2,3 hektar dengan luas komplek bangunan museum seluas kurang lebih 1,8 hektar. Adapun bangunan yang digunakan sebagai museum terdiri dari 2 bangunan cagar budaya, 2 bangunan lama bukan cagar budaya, dan 2 bangunan baru. Nah, ini adalah kereta kencana Nagapaksi yang dibuat pada masa Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugi, yaitu Bupati Sumedang tahun 1836 sampai dengan 1882. Pangeran Sugi merekayasa bentuk kereta kencana ini untuk dijadikan kereta khusus yang digunakan untuk berkendara menuju tempat upacara di sekitar alun-alun. Dan kereta kencana Nagapaksi ini mempunyai 3 bentuk simbolik hewan yang memiliki arti. Yang pertama, bentuk gajah yang melambangkan ilmu pengetahuan atau kekuasaan. Bentuk naga melambangkan sumber kekuatan fisik dan perkataan yang bertuah. Dan yang terakhir, bentuk Garuda yang melambangkan persamaan dan kesetiaan secara timbal balik. Simbol ini adalah untuk melambangkan pemerintahan bupati masa itu. Nah, ini adalah tempat pertunjukan atau saat ini sering dipakai untuk pertunjukan atau latihan berkesenian ya, berkesenian gamelan, tari. Cukup luas kita lihat di sini banyak alat-alat gamelan ya, memang sangat menjaga budaya tradisionalnya ya. Gamelan Sari Oneng Mataram. Jadi ini adalah hadiah dari Kerajaan Mataram. She's waiting for love.
Nah, sekarang kita masuk ke gedung pusaka, di mana ruangan ini atau gedung ini berisikan benda-benda pusaka milik kerajaan. Nah, di tengah gedung ini ada namanya Mahkota Binokasi Sanghyang. Mahkota Binokasi Sanghyang ini dibuat oleh Sanghyang Buniswara Suryadipati atau Batara Guru di Jampang, yang itu digunakan sebagai penobatan Raja Galuh yang bernama Niskala Wastu Kancana. Sanghyang Buniswara bertapa bakti terlebih dahulu kepada Dewata sebelum membuat mahkota, sehingga bentuk mahkota tersebut mengambil contoh dari mahkota Batara Indra. Penobatan Niskala Wastu Kancana sebagai Raja Galuh terjadi pada tahun 1371, sekaligus peresmiannya sebagai penerus dinasti Linggabuana. Ini banyak juga koleksi meriam dari zaman penjajahan Belanda dulu. Adalah koleksi benda-benda pusaka, dan ini ada meriam. Dan di akhir perjalanan museum ini kita bisa melihat galeri Keraton Sumedang Larang. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita di Sumedang, yaitu di Museum Prabu Gesan Ulu. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya.